Hi students, how are you this morning? I hope that you are good and we hope that everything is running well. Okay, for today we are going to learn about our subject today, and I hope that you have a new spirit to do your activities even you are staying at home. Okay, before we are going to discuss our topic today, I would like to invite all of us to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now we want to study about our subject today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tema 7, subtema 1, muatan IPS. Bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Mulai abad 15, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Barat yang menjajah Indonesia adalah 1 Portugis, 2 Spanyol, 3 Inggris, keempat Belanda. Dan keempat negara ini datang ke Indonesia karena pada tahun 1511 mereka atau Portugis datang melalui Malaka. Kemudian pada 1521 Spanyol datang ke Maluku atau di Tidore. Dan pada tahun 1596 Inggris dan Belanda berlabuh di pelabuhan Banten. Faktor yang mempengaruhi bangsa Barat menjelajah samudra adalah yang pertama gold atau kekayaan, di mana rempah-rempah dibutuhkan untuk obat-obatan dan bumbu masak. Dan kemudian gospel atau agama. Mereka menyebarkan agama di daerah yang dijajah. Glory, kejayaan. Semakin banyak daerah jajahan dianggap semakin jaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi faktor yang membuat kapal laut yang kuat, ditemukan senjata, ditemukan kompas untuk menunjuk gold, gospel, dan glory disebut sebagai semboyan 3G. Diingat ya, semboyan 3G adalah gold, gospel, dan glory. Peristiwa pada masa kolonial Inggris. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada masa 19 Oktober 1811. Kebijakan yang diambilnya adalah yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Mengundang ahli untuk melakukan penelitian. Yang kedua, bersama Arnoldi, mereka menemukan bunga terbesar di dunia. Dan yang ketiga, menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan di bidang ekonomi. Dengan mengadakan sistem sewa tanah, semua tanah rakyat merupakan milik pemerintah. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Kemudian kita akan masuk ke dalam peristiwa pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, pembentukan VOC, Verenigde Oost-Indische Company. VOC merupakan kongsi dagang yang dibentuk pada 20 Maret 1602. Tujuannya adalah menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan, melaksanakan monopoli rempah-rempah. Pada akhir abad 18, kejayaan VOC mulai merosot karena yang pertama, banyak pejabat yang korupsi.
Yang kedua, kesulitan melakukan pengawasan. Yang ketiga, revolusi Prancis. Dan yang keempat, banyak rakyat yang menentang. Pada tanggal 15 Januari 1808, Daendels menjadi gubernur dengan kebijakan berikut. Yang pertama, meningkatkan tentara dengan mengambil rakyat di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya 1.100 km dengan sistem kerja paksa. Yang keempat, membangun benteng pertahanan. Yang kelima, membangun pangkalan di Anyer dan ujung Kulon. Sistem tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pada masa Johannes van den Bosch di wilayah Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, Palembang. Penyimpangan pada tanam paksa yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor lebih dari 1/5. Yang kedua, rakyat tidak sempat mengerjakan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih dari 1/5 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa melebihi 3 bulan. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan ke rakyat. Yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Akibat daripada tanam paksa, yang pertama, gagal panen. Yang kedua, rakyat menderita. Yang ketiga, banyak wabah penyakit. Yang keempat, rakyat kelaparan. Yang kelima, kematian penduduk meningkat. Edward Douwesdekker atau Multatuli adalah seorang bangsawan Belanda, mengarang buku berjudul Max Havelaar. Ia menentang tanam paksa dan mengusulkan langkah balas budi kepada Indonesia. Yang pertama, melalui pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut dengan transmigrasi. Nah, sampai di sini yang bisa teacher sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk penugasanmu, buku tematik halaman 24, nomor 3 dan 4, sebagai panduan untuk kamu menjawab pertanyaannya, buka buku tematikmu halaman 20-21. Ingat ya, 5G. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.